3, 2, 1. Kamu lihat Hardo, betul? Tangan kanannya ada bekas luka di masing teh. Nah, gimana nih hasil cuplikan filmnya tadi? Menarik banget bukan? Jadi kali ini aku sama teman-teman aku mau nge-review film nih. Film apa nih kalau bukan perburuan. Tapi yang bikin menarik adalah kami nge-reviewnya ini nggak sembarangan nge-review. Kami nge-review dengan berdasarkan teori. Nah, jadi aku langsung aja kenalin teman-teman aku yang ngebantu aku untuk nge-review film pada kali ini. Yang pertama adalah Keisha, yang kedua adalah Anet, yang ketiga adalah Irlan, dan yang keempat adalah Vian. Jadi teman-teman ikutin terus ya sampai akhir. Teman-teman, aku mau jelasin kenapa sih kita memilih film perburuan. Film ini menarik dan menceritakan sejarah yang gak banyak orang tahu. Film ini menceritakan tentang seorang pejuang dari Jawa Timur bernama Hardo. Dia diceritakan sebagai pribadi yang anti penjajah dan tidak menyukai orang-orang yang menindas rakyat. Namun pada usahanya, akhirnya ia memutuskan untuk mengasingkan diri dari lingkungannya dan berharap pada keyakinannya bahwa Indonesia akan merdeka. Nah, itu tadi sedikit alasan dan sinopsis mengapa kita memilih untuk mereview film perburuan ini. Kemudian, apa yang akan kita review? Kita akan melihat tokoh Hardo lebih jauh dalam perspektif teori. Kemudian, kita akan menguliknya dalam konteks sistem komunikasi intrapersonal dan teori komunikasi interpersonal. Bagaimana penjelasannya? Ini dia. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu membahas soal sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal berbicara soal penggunaan bahasa dan pikiran dari dalam diri komunikator. Di dalamnya ada 4 unsur yang bekerja, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Di sini kami mau menunjukkan bahwa ternyata komunikasi intrapersonal ini juga ditunjukkan dalam peran seorang Hardo pada film tersebut. Benarkah demikian? Mari kita buktikan. Dan aku yakin, tak lama lagi kita akan merdeka. Bapak juga demikian. Aku cuma khawatir kalau jabatan mereka itu jadikan mereka sekaligus penindas bangsanya sendiri. Ini saatnya kita rebut kemerdekaan. Tak bisa ditunda-tunda lagi. Berdasarkan cuplikan tadi, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pertama, ketika Hardo menyaksikan masyarakat Indonesia ditindas. Kedua, Hardo mengomentari penindasan yang ia lihat dan ia yakin bahwa Indonesia akan segera merdeka. Ketiga, Hardo tersadar bahwa mereka sedang dijajah. Yang keempat, Hardo menanggapi problem tersebut dengan melakukan aksi pembalasan terhadap musuh-musuh mereka. Nah, di sini ada beberapa bagian adegan. Nah, dari beberapa adegan tersebut, sangat jelas bahwa Hardo juga mengalami yang namanya komunikasi intrapersonal yang dipenuhi dalam keempat unsur, yakni sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Selanjutnya kita akan membahas atau mengulik tokoh Hardo dalam konteks komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang terjadi secara tatap muka. Dan kita akan membahasnya dalam 4 hal. Yang pertama itu ada pembentukan persepsi interpersonal, yang kedua ada konsep diri, yang ketiga ada atraksi interpersonal, dan yang keempat ada hubungan interpersonal. Tentu sebenarnya tentang tokoh Hardo. Dan kita mulai dari pembentukan persepsi interpersonal atau tentang bagaimana memberikan makna terhadap informasi atau juga termasuk perilaku orang lain oleh seorang individu. Dan dalam hal ini adalah Hardo. Nah, bagaimana dalam konteks peran Hardo itu dibuktikan dalam adegan berikut ini. Kita juga harus bergerak sebelum mereka meringkus kita. Oke, yang kedua kita akan bahas terkait konsep diri atau bagaimana seorang pribadi mengevaluasi dan menilai dirinya sendiri. Pun Hardo dalam film perburuan ini tentu juga memiliki konsep diri. Nah teman-teman, dari cuplikan film yang sudah ditayangkan, kita dapat menilai atau mengevaluasi bahwa Hardo itu ternyata memiliki konsep diri yang positif. Mengapa demikian? Karena mempertimbangkan beberapa hal seperti bahwa Hardo
memiliki keyakinan dapat mengatasi masalah. Kedua, dia merasa setara dengan orang lain. Ketiga, dia menerima pujian tanpa rasa malu. Keempat, sadar bahwa semua perilaku tidak dapat disukai begitu saja oleh orang lain. Dan yang kelima, dapat memperbaiki diri. Nah, itulah mengapa bahwa kita dapat menilai Hardo memiliki konsep diri yang positif. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini berbicara mengenai ketertarikan suatu individu terhadap individu lain. Nah, di sini dijelaskan pada film perburuan ini dijelaskan ketika Hardo dan Ningsih bertemu. Nah, di situ Ningsih melihat bahwa Hardo memiliki sikap yang terbuka dan juga memiliki empati yang tinggi. Oke, untuk yang keempat, saya akan membahas mengenai hubungan interpersonal. Nah, di sini hubungan yang kita bahas lebih berfokus pada si Ningsih dan juga Hardo. Nah, walaupun komunikasi mereka tidak terlihat secara intensif, namun hubungan mereka itu tetap tumbuh karena adanya rasa saling percaya, rasa saling support, dan juga sikap terbuka dari masing-masing dua individu tersebut. Nah, hal ini dapat dilihat ketika si ayah Ningsih mengajak Hardo untuk kembali pulang, namun di situ Hardo hanya bilang suruh Ningsih untuk sabar menunggu. Nah, begitu teman-teman hasil dari review mengenai film perburuan menurut kelompok kami. Kami pamit undur diri. Stay safe, stay at home. Dadah.